Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai HOTS hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya Oke, pada teropongsenayan.com untuk sebuah wawancara khusus dengan Bapak Benny Ramdhani. Kami ingin bertanya, yang pertama adalah soal perkembangan terakhir dari TKI ya. Pekerja migran kita yang terpaksa pulang ke Indonesia akibat pandemi ini. Nah, kami ingin tahu berapa banyak sekarang yang sudah pulang dan kemudian bagaimana Bapak menangani masalah ini. Iya, kepulangan PMI ke tanah air itu kan hal biasa. Setiap hari reguler itu pasti selalu ada. Mereka masuk lewat pintu-pintu debarkasi kita, apakah bandara maupun pelabuhan. Tapi terkait masa pandemi COVID, efek domino ini menimbulkan tren angka kepulangan yang sangat tinggi. Terhitung 1 Januari hingga Agustus tanggal 2 ya, kurang lebih 164.000 kepulangan PMI yang semua kita tangani. Kenapa? Karena kita punya mekanisme dan kerja-kerja kolaboratif koordinatif di lapangan dengan kementerian lembaga juga jalan secara baik. Nah, 164.000 ini datanya kita peroleh dari mana? Pertama, dari data yang sistemnya kita miliki, yaitu sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri, Sisko PKLN yang dengan berubah undang-undang menjadi Sisko P2MI. Nah, ini terintegrasi sistemnya dengan SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Nah, kedua, kita dapatkan data juga dari BRIFAK, yaitu berita fact dari perwakilan KJRI, KBRI. Siapa yang akan kembali ke tanah air, dari negara penempatan mana, ya sektor pekerjaannya apa di negara penempatan, itu selalu update, ya real time, day by day masuk ke dalam sistem kita. Bagaimana protokol di bandara atau pelabuhan, titik-titik debarkasi, karena pandemi COVID, maka kepulangan PMI di bandara pelabuhan ditangani awal oleh gugus tugas, yaitu KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan. Pertama, pasti mereka harus sudah mengantongi keterangan kesehatan dari negara penempatan, apakah positif atau negatif. Kalau positif, otomatis tidak mungkin diberangkatkan ke tanah air atau kembali ke Indonesia. Nah, kalau mereka memegang surat keterangan yang menyatakan mereka negatif, maka mereka langsung lolos, ya, masuk ke pemeriksaan pintu kedua, yaitu imigrasi. Setelah lewat imigrasi, masuk pintu ketiga, yaitu adalah pos BP2MI. Dilakukan pendataan, ya, kemudian juga BP2MI membantu mereka untuk mendapatkan surat pengantar dari kepolisian, Polsek Bandara misalnya, atau Polsek di wilayah pelabuhan. Yang surat keterangan ini tidak perlu lagi PMI mengurus ke Polsek. Itu hasil koordinasi, ya, kerja-kerja kolaboratif BP2MI dengan Polsek, dengan kepolisian. Kalau di pusat tentu, ya, atau di Bandara Soekarno-Hatta UPT Serang, ya, kalau di Batam tentu UPT Tanjung Pinang, kayak begitu ya. Nah, ini cukup efektif selama ini, ya. Di luar itu ada kategori yang disebut PMI bermasalah. Apakah karena masalah hukum, apakah karena masalah mereka diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, ataukah karena masalah mereka harus kembali ke tanah air karena pandemi COVID yang terjadi di negara penempatan dan kebijakan negara penempatan harus memulangkan mereka di luar masalah-masalah lain. Nah, PMI bermasalah ini termasuk juga mereka yang sudah meninggal maupun sakit. Khusus PMI bermasalah ketika masuk di pintu debarkasi, kepulangan sampai tiba di kampung halaman itu menjadi tanggung jawab BP2MI. Jadi kita siapkan transportasi, ya, jenazah juga kita siapkan, ambulan, ya, kemudian yang sakit kita langsung rujuk ke rumah sakit, di mana rumah sakit tersebut bekerjasama dengan BP2MI. Kalau di pusat misalnya kita bekerjasama dengan rumah sakit Polri. Ya, semua dalam pembiayaan negara. Nah, ini membuktikan bahwa negara benar-benar hadir, memberikan pelindungan, dan Pak Jokowi memesankan kepada saya saat tanggal 9 Juni 2020, saya dipanggil menghadap beliau di Istana Negara di Bogor, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, agenda-agenda program kegiatan di lapangan tadi itu menggambarkan
ya penjabaran dari apa yang diperintahkan oleh Presiden kepada kami. Kalau dibandingkan dengan jumlah yang kembali ke Indonesia, Iya. yang mereka tetap bekerja di sana seberapa banyak? Ya pastinya lebih banyak, dan ini problem yang sedang digumuli oleh kami. Iya. Pertama saya masuk ke BP2MI, ada beberapa hal yang menjadi catatan kritis dan ini cukup serius. Iya. Pertama misalnya kita tidak memiliki big single data tentang jumlah PMI. Kalau ditanya ke kami bisa menjawab jumlah PMI kita hari ini adalah 3,7 juta. Iya. Tapi kalau ditanya ke Naker pasti menjawabnya 5 juta. Oh, Jika ditanya ke Kemlu jawabnya 4,5 juta. Artinya kementerian, lembaga, representasi negara hingga hari tidak memiliki data yang pasti tentang PMI. Ini mengkhawatirkan. Ini era revolusi 4.0. iya betul. Ya. Ini adalah era di mana anak-anak muda sangat paham teknologi, Iya. paham IT, dan terkait menghasilkan sebuah big single data untuk sebuah kementerian lembaga yang memiliki resources, memiliki anggaran, memiliki sumber daya manusia, saya yakin bisa. Iya. Pertanyaannya, kenapa hingga hari ini tidak dimiliki data yang pasti? Saya ketika masuk ke lembaga ini langsung perintahkan lakukan tindakan revolusioner modernisasi sistem. Saya minta waktu itu 3 bulan, Iya. ditawar 1 tahun, diambil jalan tengah, saya bilang enggak, saya ingin 6 bulan. Nah tanggal 17 Agustus kita akan launching apa yang menjadi bagian dari modernisasi sistem sebagai awal. Jadi nanti ya akan terinterkoneksi, terintegrasi sistem terkait PMI. Iya. Siapa mereka, berasal dari daerah mana, keluarganya siapa saja, di negara penempatan mana mereka bekerja, dan sektor pekerjaannya apa. Bahkan nanti ada aplikasi panic button, di mana ketika mereka menerima masalah, itu langsung akan nyala di handphone kita warna merah. Dan langsung terbaca dia sedang berada di negara penempatan mana. Yang memberangkatkan dia bekerja perusahaan mana. Siapa nama dari PMI tersebut. Nah, disitulah ya kemudian BP2MI, Kemlu, Naker bekerja sama untuk segera mengambil tindakan yang cepat, quick response. Iya. Yang kedua, kita menemukan adanya kejahatan ya, pengiriman pekerja secara ilegal. Iya. Ini kejahatan yang sangat sistematis, terorganisir karena komplotan mafia ini melibatkan pemilik modal ya, yang bekerja sama dengan oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Saya lebih tegas menyebutnya oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum imigrasi terlibat, oknum Naker terlibat, oknum Kemlu terlibat, oknum BP2MI yang saya pimpin juga kemungkinan besar terlibat. Jadi ini bisnis kotor, cara mendapatkan uang dengan jumlah besar dan cara cepat. Pertanyaannya, kenapa mereka ini adalah komplotan yang seolah-olah tidak bisa disentuh, the untouchable hingga hari ini? Kenapa itu? Sederhana, ya. Negara tidak hadir, hukum tidak bekerja. Nah, kalau negara hadir, hukum bekerja, saya yakin ya siapapun kita bisa mengalahkan komplotan mafia. Karena negara memiliki segala-galanya. Tapi persoalannya untuk menghadirkan negara dan juga hukum bekerja butuh 4 hal. 1, kepeloporan. Ya, kepemimpinan. Siapa yang akan memimpin peperangan menghadapi mafia ini? Saya dalam acara serah terima jabatan saat tanggal 16, 1 hari setelah dilantik, dalam sambutan saya katakan BP2MI menyatakan perang melawan sindikat pengiriman ilegal. Kita sudah tahu petanya seperti apa, modus operandinya bagaimana, dan siapa aktor-aktor yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Dan panglima perang dalam menghadapi sindikat pengiriman ilegal ini akan saya pimpin langsung. Jadi kalau pertanyaannya kepemimpinan, kepeloporan, maka saya harus berani untuk memimpin ya peperangan tersebut. Tongkat panglima perang ada di tangan saya. Saya katakan itu kepada jajaran saya. Yang kedua tentu ya butuh komitmen. Ya, komitmen saya ajak semua pihak bahwa negara tidak boleh hadir, negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan bendera merah putih tidak boleh berkibar lebih rendah posisinya dibandingkan bendera perusahaan-perusahaan. Tidak boleh kita berikan ruang kosong di otak kepala para pengusaha, pemilik modal sedikit pun yang berpikir seolah-olah dengan uangnya mereka bisa mengendalikan negara ini.
seolah-olah dengan uangnya mereka bisa membeli aparatus-aparatus negara yang harus diberikan kepercayaan oleh negara. Tentu tidak hanya BP2MI yang harus menghadapi peperangan ini, semua komponen. Nah, bagaimana jika para pengusaha, saya menggunakan istilah bajingan itu, ya, pengkhianat merah putih dan republik itu menganggap dia bisa membeli saya, dia bisa membeli jajaran saya, atau misalnya dia bisa membeli media, atau dia bisa membeli wartawan, atau dia bisa membeli aktivis. Ini berbahaya, ya, sehingga BP2MI mengajak semua komponen kekuatan elemen rakyat untuk ayo menjadikan mereka sebagai common enemy. Mereka pengkhianat republik merah putih yang harus kita hadapi bersama, dan posisi pembelaan kita jelas harus kepada PMI. Nah, setelah kita melihat ada kejahatan pengiriman ilegal yang melibatkan kelompok-kelompok tadi, kita berhadapan dengan kejahatan lainnya, yaitu sindikat kejahatan rente dan ijon. Ini harus dibedah, dan selama ini mungkin publik tidak pernah mengetahui ini. PMI adalah masyarakat yang tidak memiliki uang. Mereka hanya memiliki harapan, cita-cita, mimpi besar, mimpi indah. Mereka bekerja 2 atau 4 tahun, mereka punya tabungan kembali ke tanah air. Dari hasil kerja itu, tabungan itu jadi modal ekonomi untuk keluarganya bisa bertahan hidup, untuk anak-anaknya bisa selamat pendidikannya. Lebih dari itu, punya rumah sendiri, punya lahan perkebunan sendiri sebagai modal ekonomi, ya. Itu mimpi besar mereka. Mereka tidak punya uang. Kalau punya uang, nggak mungkin mereka berani meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Tapi berhadapan dengan sindikat kejahatan rente ijon ini, mimpi-mimpi indah mereka sebetulnya sudah dibajak, sudah dirampok sebelum mereka berangkat ke negara penempatan. Bagaimana modusnya? Karena mereka tidak punya uang untuk biaya pelatihan, karena mereka tidak punya uang untuk biaya transportasi dari rumah ke balai latihan kerja luar negeri, ke bandara, hingga tiba di negara penempatan, karena mereka tidak punya biaya untuk pengurusan jasa dokumen pribadi, paspor, visa. Terlebih juga mereka ada yang butuh modal hidup untuk keluarga yang ditinggalkan sebelum mereka mendapatkan gaji pertama. Inilah yang kemudian muncul koperasi simpan pinjam yang mereka bisa linkage, channeling langsung ke bank nasional. Ini bank negara loh, uang negara yang disimpan di situ. Dan jahatnya, kur yang mereka gunakan sebagai pinjaman adalah skim kur PMI. Jadi koperasi minjam uang ke bank menggunakan fasilitas kur PMI, dengan bunga 6%. Dan ketika dipinjamkan ke PMI, bunganya menjadi 21 sampai 27%. Apa resikonya? 7 bulan PMI bekerja di negara pendapatan, dia tidak bisa menerima gaji karena langsung dipotong atas pinjaman yang diberikan oleh koperasi tadi. Apakah bank bisa dikatakan salah? Bisa iya, bisa tidak. Karena bank fungsinya adalah menyalurkan. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi dasar hukum sistem linkage channeling, koperasi meminjam langsung ke bank, tapi justru PMI dibatasi, dihalangi, tidak boleh meminjam langsung karena payung hukumnya Permenko. Jadi ada Permenko, saya lupa nanti tanggalnya, bisa dicek ya. Yang Permenko ini bisa peminjaman uang atas nama skim kur PMI, tapi tidak dilakukan oleh PMI langsung, tapi dilakukan melalui sistem channeling dan linkage tadi. Ya, saya menangkap, jujur saya katakan, regulasi ini adalah desain dari sebuah hasil kejahatan. Tentu siapa yang jahat dan terlibat mendesain ini harusnya bertanggung jawab secara moral. Kemarin 2 minggu lalu saya mengirim surat ke Menko sebagai bentuk protes atas Permenko tersebut dan mengirimkan masukan agar dimasukkan dalam revisi Permenko di mana PMI atau keluarganya bisa langsung meminjam uang ke bank. Jangan dihalangi, jangan dibatasi. Itu Permenkonya kalau tidak salah tahun 2015, nanti bisa dilihat ya. Jangan sampai saya keliru. Oke, jangan lupa klik tombolnya dan sampai jumpa lagi di hots berikutnya.